Asal-muasal suku Baduy terdapat banyak perbedaan. Tapi yang jelas, paling tidak mereka sudah ada sejak 5 abad lalu. Masyarakat Baduy terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka. Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Baduy Dalam. Saat ini, mereka masih mengikuti adat istiadat dan aturan kepala suku atau puun. Sedangkan Panamping atau pendamping adalah sebutan untuk kelompok masyarakat Baduy luar, dan Dangka adalah sebutan untuk masyarakat di luar Baduy. Terdapat 55 kampung yang berada di Baduy luar, yaitu Kampung Marengo, Cicakal, Kaduketer, dan lain-lain. Sedangkan di Baduy Dalam hanya terdapat 3 kampung, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikesik. Masyarakat itu mayoritas apa sih pekerjaannya? Pekerjaannya ya cuma ini doang, ladang ke ladang gitu ya sehari-hari. Pokoknya tani lah gitu. Bertani. Iya. Kebersamaan suku Baduy begitu terasa. Hampir semua kegiatan yang besar dan untuk kepentingan umum mereka kerjakan bersama-sama. Di kebanyakan tempat di Indonesia, gotong royong sudah banyak ditinggalkan. Tapi di sini mereka masih mempertahankannya. Gotong royong di Baduy tidak hanya sebatas slogan, tapi kenyataan yang bisa kita lihat sehari-hari. Seperti yang kita lihat sekarang, mereka sedang bahu-membahu merenovasi salah satu rumah warga di kampungnya. Kesan pertama memasuki kawasan Baduy, saya merasa begitu damai, tentram, dan penuh dengan keramah tamahan. Ditambah kesan magis yang begitu kuat, membuat saya merasa seperti berada di dunia lain. Melewati lorong waktu yang panjang, rumah-rumah berjajar kokoh tak lekang dimakan zaman. Salah satu bukti budaya era batu tua di timur Nusa Tenggara. Tersusun rapi, memanjang bak kapal di ujung tebing. Inilah kompleks rumah adat Kampung Bena di desa Tiworiwu, kecamatan Jarebuu, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dibangun pada ketinggian 2.245 meter di atas permukaan laut sekitar 12 abad lalu, membuat Bena menjadi kampung adat tertinggi di Kabupaten Ngada. Rumah adat yang beratap alang-alang berpadu dengan susunan batu-batu gunung menjadi daya tarik utama Kampung Bena bagi para pelancong lintas dunia. Setiap sudut tata ruang kampung adat Bena memiliki makna dan filosofi tersendiri. Pada area tengah kampung terdapat Ngadu dan Baga,
simbol hubungan kekerabatan leluhur. Ngadu berarti simbol nenek moyang laki-laki dan bentuknya menyerupai sebuah batu runcing yang menjulang. Sementara baga berarti simbol nenek moyang perempuan yang bentuknya menyerupai bentuk miniatur rumah. Tanduk kerbau, rahang, dan taring babi dipajang menggantung berderet di depan rumah sebagai lambang status sosial orang Bena. Tanduk, rahang, dan taring babi tersebut berasal dari hewan-hewan yang dikorbankan oleh setiap suku saat upacara adat. Desain rumah adat Kampung Bena sangat sederhana, tapi kaya akan makna. Rumah bukan sekedar tempat berdiam bagi penduduk Bena. Rumah merupakan simbol keberadaan manusia di dalamnya. Rumah adalah tempat berkumpul, menikmati hidup, dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Rumah adalah tempat petuah-petuah dipesankan kepada anak cucu, sekaligus mengenang leluhur dan nenek moyang orang Bena. Mengikuti ajaran leluhur, seluruh bagian rumah adat menggunakan material kayu dan bambu yang tumbuh di sekitar perkampungan. Tak boleh ada material rumah yang berasal dari luar kampung. Material yang tak kalah penting yaitu alang-alang untuk atap rumah. Masyarakat Bena menyebutnya keri. Daya tahan alang-alang mencapai 25 hingga 30 tahun. Pada saat musim dingin tiba, ruang dalam pada rumah adat terasa hangat. Dan pada musim panas, ruang dalam terasa sejuk. Meski desain rumah sangat sederhana, untuk membangun satu rumah adat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nilai satu bangunan rumah bisa mencapai 500 juta rupiah. Belum lagi upacara peresmian rumah, totalnya bisa mencapai 1,2 miliar rupiah untuk satu bangunan rumah. Persoalan kekurangan dana telah menjadi masalah klasik warga Kampung Bena ketika akan merenovasi rumah. Ujung-ujungnya, berutang ke koperasi menjadi pilihan untuk menyisakan warisan utang kepada generasi penerusnya. Terlepas dari kompleksitas persoalan, masyarakat Bena menjaga tradisinya. Merawat keberadaan kampung adat Bena sama dengan menjaga kemegahan salah satu warisan budaya Nusantara. Bayangkan sebuah desa yang seolah berhenti dalam waktu. Di sini, listrik modern tak boleh masuk. Rumah-rumah berdiri seragam dari bambu, kayu, dan ijuk. Dan kehidupan masyarakatnya berjalan dengan ritme adat yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Inilah Kampung Naga, permata budaya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk sampai ke sini, Sobat RRI harus menuruni lebih dari 400 anak tangga. Setiap langkah seperti membawa kita makin jauh dari hiruk-pikuk kota dan makin dekat ke sebuah dunia yang sederhana, damai, sekaligus penuh makna. Begitu sampai, pemandangan langsung memikat. Rumah-rumah panggung tersusun rapi, atapnya menjulang khas arsitektur Sunda. Semuanya alami, tanpa tembok, tanpa genteng, tanpa cat warna-warni. Seolah kampung ini ingin berbisik, kesederhanaan adalah kekuatan kami. Di Kampung Naga, kehidupan berjalan dengan keteraturan adat. Warga bertani, beternak, menenun bambu, dan saling bergotong royong.
Tak ada sekat antara manusia dan alam. Bahkan ada sebuah hutan larangan yang tak boleh disentuh karena dipercaya sebagai kawasan sakral yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Meski hidup sederhana, masyarakat Kampung Naga tidak menutup diri. Wisatawan, peneliti, hingga pecinta budaya datang dari berbagai penjuru dunia. Semua ingin belajar bagaimana sebuah desa kecil bisa tetap teguh menjaga tradisi di tengah gempuran modernisasi yang terus melaju. Sobat RRI, Kampung Naga mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kemajuan tak selalu berarti meninggalkan akar budaya. Justru menjaga tradisi adalah cara kita menjaga jati diri bangsa.